Balik lagi di Kenas Podcast. Bikin boys gak sih? Pasti boys lah. Nah, bersama saya Syani Mas selaku host. Hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. Pastinya dari mahasiswa yang berprestasi. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan. Halo, selamat siang, sore, malam ya. Mungkin nanti teman-teman boys nontonnya tergantung waktunya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Monggo Mbak diperkenalkan nama lengkapnya siapa nih? Nama saya Talita Syahdarania dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Oke, dipanggilnya Talita. Oh, Talita. Iya. Bukan sayang ya? Iya. Bahaya nanti Mbak. Ya, mohon maaf ya Talita ya agak gimmick. Baik, Talita dari Prodi apa tadi? BSI. Kalau dari suaranya ini agak berat ya, mungkin melakukan suatu kegiatan mungkin teknik vokal olah suara atau apa nih? Gimana ya Mbak? Emang dari lahir kayaknya kalau Dari lahir. Iya. Biasanya kan kalau misalnya seseorang yang punya vokal atau warna suara tertentu, misalnya jadi MC gitu ya, atau misalnya penyiar, tergantung sih. Tapi kayaknya Talita ini orang yang lumayan menguasai public speaking. Aku benar atau salah nih? lumayan. Oh, lumayan. Ada benernya, ada salahnya juga. Ada salahnya. Baik, gimana kalau salahnya kamu tutupin aja? Jadi benernya apa nih public speaking? Biasa ikut lomba syarhil Quran atau enggak pidato atau enggak baca puisi. Oke Talita, jujur aku pribadi baru dengar ya soal syahril Quran ya. Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu nih, syahril Quran itu apa sih, lomba apa? Syarhil Quran itu salah satu cabang dari lomba Musabaqah Tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh LPTQ nasional. Gitu. Nah, Syarhil Quran itu ada 3 orang Mbak nih, kelompokkan. Ada yang mensyarahkan atau menjelaskan isi kandungan Al-Quran, ada yang membacakan Al-Quran, dan juga ada yang membacakan sari tilawah dari bacaan Al-Quran tadi. Oke, Gitu. mungkin semacam ada yang pembuka, ada yang isi, ada penutup gitu ya? Itu semua jadi satu di yang pensyarah Al-Quran itu tadi. Oh, pensyarah. Untuk beda. yang tilawah sama sari tilawah nanti di tengah-tengahnya aja Mbak. Jadi dia nggak full muncul Iya, selama nggak full muncul. penampilan. Tapi- Kalau Talita bagian apa? Talita pernah jadi sari tilawah, juga pernah jadi pensyarah, alhamdulillah. Waduh, kayaknya berbakat ya gitu ya di semua tempat ya. Amin. Untuk posisi kamu sendiri nih selama ini, sorry ya tadi aku agak-agak lupa istilah namanya apa tadi? Syarhil, Syarhil. Iya. Terus posisinya namanya? pensyarah, Pensyarah. sari tilawah sama tilawah. Baik. Baik, mungkin nanti posisinya kamu yang sebut aja beberapa kali ya, karena Boleh, mungkin boleh. terbiasa bahasa Inggris jadi lidah aku agak susah gitu ngucapin bahasa Arab. Iya, dari bahasa Arab kan ya? Iya, Itu. iya, dari Iya, bahasa oke Arab. oke. Selama ini sepengalaman kamu udah ikut lomba apa aja nih? Mungkin yang paling berkesan sih pasti. Yang paling berkesan di nasional kali ya Mbak, yang 2020 di Padang, sama yang barusan kemarin 2022 di Aceh, alhamdulillah. Oh, dan ya kamu langsung terbang ke sana? Iya, Gratis?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, senang banget bisa keliling Indonesia. Itu kalau boleh tahu nih, hadiahnya apa ya? Mengingatkan lombanya udah kesana gratis, hadiahnya juga pasti lumayan kan gitu. Alhamdulillah kemarin yang di Aceh itu bonus umroh. Iya, sama uang tunai sih. Boleh disebutkan? Enggak apa-apa, boleh banget. Kalau dibagiin juga boleh. Disebutin doang ya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah 15 juta rupiah. Baik. Oke, mungkin kalau uangnya ya udahlah ya, rahasia aja ya untuk apanya ya. Kalau umrohnya nih, berarti itu benar-benar satu paket umroh buat kamu sendiri. Oh, sendiri. Itu udah umrohnya atau masih belum? Masih belum. Insya Allah kalau nggak September ya Oktober. Doakan ya Mbak. Amin. Pasti ya, walaupun kita beda server, tapi aku akan mendoakan yang terbaik untuk kamu ya. Oke, Oktober atau September umroh. Mungkin orang-orang lihatnya cuma hasilnya doang ya. Wah, Thalita menang umroh gitu kan, habis itu ke Aceh dapat 15 juta. Tapi orang-orang tidak melihat proses ya kan. Pasti di balik kemenangan kamu ada perjalanan panjang buat ngeraih itu gitu. Nah, mungkin sebelum orang-orang kenal kamu nih sebagai juara tilawatil Quran, apa sih yang menjadi perjuangan Thalita memulai titik awal, katakanlah karir ya, sebagai tilawatil Quran? Titik awal itu dari saya kelas 2 SMP Mbak. Kelas 2 SMP waktu masih di pondok. Itu awalnya itu nggak sengaja ya Mbak, Ustadz saya itu gini, itu loh anak Pantura, Thalita kan asli Tuban kan, anak Pantura kan, anak pantai. Oh, anak pantai. Ya. Nah, itu tuh biasanya anak pantai itu suaranya besar-besar nih, gede-gede katanya kan. Terus sama Ustadz Thalita itu disuruh, itu loh Thalita dari Bulu, dari Pantura itu suaranya besar, coba diikutkan aja. Terus ya udah, Thalita diseleksi dulu lah di sepondok itu. Udah 3 atau 4 orang ya kemarin diseleksi, habis itu ya udah Thalita yang masuk. Terus latihan digembleng saya udah sampai sekarang. Oke, katakanlah dari anak pantai menjadi anak apa ya? Anak yang keliling Indonesia gitu kan ya. Tapi tadi aku dari segi psikologis nih ya, wasik. Pas bertanya titik mula, ada helaan kayak gitu kan ya. Tantangannya apa sih ketika ya proses digembleng, dididik itu kan pasti nggak selalu enak ya, maksudnya ada hal-hal yang mungkin kamu nggak suka tapi kamu harus menjalani itu gitu. Apa yang menjadi tantangan selama memulai karir ini? Yang pasti jatuh bangun lah Mbak ya, namanya juga proses ya, pasti jatuh bangun. Nah, pas itu pernah nih Thalita lomba, kan NTQ itu dari kecamatan, kabupaten, provinsi, habis itu ke nasional. Iya, nah, bertahap. Nah, di provinsi waktu itu di Pasuruan, Thalita udah bener-bener jadi ini nih, jadi andalan nih. Terus banyak kan Mbak yang dukung, orang tua dateng, guru dateng, ustadz dateng. Terus pas itu tuh kayak saya ini merasa bangga, masih sedikit kan, tapi saya merasa bangga. Jadi pas itu saya ngeblank, hilang sudah di panggung. Pas ya kita pas bacanya pas nada tingginya, terus habis itu langsung hilang semua. Jadi kayak wis nggak mau lanjutin lagi gitu. Oke. Berarti kayak apa ya, trauma mungkin ya saat itu ya jadinya? Nggak mau ya bisa dibilang trauma sih. Soalnya habis itu juga Thalita bangun lagi maksudnya berproses bangkit dari keterpurukan gitu ya. Juga. Itu apa tuh, momen apa tuh yang bikin kamu bangkit? Ya melihat perjuangan yang dulu udah lumayan nih segini, harus dilanjutin lagi nih. Iya, masa kamu mau berhenti ya? Eman banget gitu. Ya, jadi dari itu latihan terus lagi,
mulai dari kecamatan lagi, kabupaten, provinsi. Alhamdulillah dapat juara 2 kemarin. Habis itu dikirim ke nasional, ke Padang yang kemarin. Oke. Kalau tingkat nasional ini berarti mewakili Universitas Negeri Malang atau kamu pribadi? Untuk yang kemarin di Padang itu kan Talita masih SMA nih. Oh iya. Jadinya yang mewakili LPTQ Jawa Timur. Terus berlanjut ke yang Aceh ini baru mewakili UM. Iya betul. Oke. Nah, ini kan bukan sekadar prestasi yang B aja gitu ya, nasional gitu kan. Kira-kira gimana sih respon orang-orang, atau mungkin misal ya followers nambah nih Mbak kayak gitu, atau mukaku kalau cari di internet langsung ketemu kok Mbak kayak gitu. Misal gimana tuh? Kalau itu ada positif, ada negatifnya juga sih Mbak ya. Mungkin yang negatifnya dulu kali ya. Yang negatifnya ya pasti ada lah orang yang nggak suka sama kita ya kan. Ya kayak gitu. Terus gimana ya Mbak? Kalau orang yang nggak suka sama kamu, gimana cara kamu nyikapinnya? Ya diam aja nanti kan. Oh iya. Dia yang penting. Kira-kira diem-diem disantet misalnya. Ya. Yang penting kita diem. Kalau dia bicara, kalau dia tanya kita jawab. Kalau nggak tanya ya udah. Tapi sebisa mungkin kita baikin orangnya itu. Betul. Keburukan nggak dibalas dengan keburukan ya. Betul. Satu poin yang harus kita ambil dari Talita Sobat Mois. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Terus kalau banyaknya pujian nih, aduh, kalau aku sih mungkin agak-agak melipir sombong jadinya ya. Karena udah dapat prestasi nasional nih, kayaknya bangga banget gitu. Kalau Talita sendiri menghadapi kepopuleran gitu kan, itu caranya gimana? Di bawah santai aja Mbak. Di bawah santai. Ini loh, kita kan gini kan, barokah dari orang tua, barokah dari guru, ustadzah, dari orang di belakang kita kan banyak kan yang mendukung kita. Nah kita itu tidak sendiri, gitu loh. Kita tinggi itu banyak orang yang terlibat. Jadi ya kita bawa santai aja. Kalau ada orang yang muji ya shalawatin aja. Semoga bisa lebih dari itu dan semoga Allahumma tsabbit handik. Semoga Allah membolak-balikan hati. Amin. Aduh, aku walau gak paham keseluruhannya tapi rasanya tenang banget. Kayak jawabanmu tuh iya bener ya gitu. Kalau kesuksesan kita tuh bukan karena keberhasilan kita sendiri, tapi dukungan dari banyak orang di belakang kita. Berbicara tentang dukungan orang sekitar, siapa sih yang jadi sosok pendukung terbesar untuk kamu, yang buat kamu tuh nggak pernah nyerah walaupun nemuin banyak tantangan? Orang tua sih pastinya. Pasti ya. Pastinya orang tua. Support banget pokoknya orang tua nih. Kamu mungkin punya adik juga? Ada 2. Oh iya, pasti jadi role model nih. Anak pertama juga nih Mbak. Iya, aduh, bukan anak pertama ya kan. Tapi aku sih mau sih kalau punya kakaknya kayak kamu. Oke, Talita, terkait perkuliahannya nih, kadang kan ada yang bilang nggak bisa kalau misalnya berprestasi di luar akademik atau misalnya aktif organisasi terus kuliahnya juga cemerlang gitu kan. Pasti ada ketimpangan dan lain sebagainya. Kalau menurut kamu sendiri, pendapatmu nih, ini kan berarti kategorinya prestasi non-akademik ya. Gimana nih di akademiknya? Apakah sama-sama jalan atau kamu punya waktu tersendiri untuk membagi itu? Talita sama-sama jalan aja Mbak. Ya yang penting ngalir gitu kuliah. Kalau waktunya kuliah ya kuliah, waktunya lomba ya lomba, latihan-latihan gitu sih Mbak. Belajar-belajar. Nggak terlalu mentarget Talita harus ini, Talita harus ini untuk yang akademik. Untuk yang non akademik ya pasti Talita kan pasnya di situ gitu. Pernah nggak ada bentrok, misalnya di satu hari harus melakukan kegiatan non akademik tapi harus akademik juga? Nah itu kira-kira gimana tuh cara kamu menghadapi yang bentrok-bentrok kayak gitu? Kalau bentrok kapan ya Mbak? Kayaknya belum pernah sih. Nah, belum pernah. Belum pernah.
Lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Kalaupun ada, mungkin ya salah satu dikorbankan. Saya nggak bisa ngerjain 2 sekaligus gitu. Iya, emang harus ada yang dikorbanin ya. Cuma kan pasti kita ngelihat dulu mana nih yang prioritas ya kan. Iya. Selain kuliah sama apa ya bilangnya, jadinya kamu tuh masuk ke dalam komunitas atau kayak gimana nih untuk si Tilawatil ini? Masuk ke ASC. ASC, apa itu ASC? Al-Quran Study Club UKM di UM. UKM Al-Quran Study Club ya. Berarti itu nanti kamu bakal dikasih apa namanya, ditempatkan di tim yang random, jadi diubah terus anggotanya, atau emang udah ada anggota khusus nih yang selalu dikirim ya orang-orang itu aja gitu? Itu yang nentuin ustadznya yang di ASC itu. Iya, jadi ya kalau kemarin itu kan Talita masih belum punya tilawah nih Mbak. Di ASC masih ada yang belum bersedia untuk di syarhil Quran. Kan syarhil Quran itu bukan tilawah aja kan Mbak. Jadi ya yang harus, tadi kamu bilang ada bagian-bagiannya. Harus apa? Bisa syarah juga gitu loh. Nah, untuk yang kemarin itu masih random, maksudnya masih belum istiqomah lah. Untuk yang sekarang insya Allah sudah istiqomah. Maksudnya sudah bisa ngimbangi antara syarah dan juga sari tilawah untuk tilawahnya gitu. Oke, sebelum lanjut ke bahasan lebih dalam nih, boleh nggak sih aku dengar apa bilangnya sedikit lantunan apa maybe? Aku nggak tahu nih apakah bilangnya satu ayat atau satu hadis atau satu apa nih? Oh apa ya Mbak? Kayak saya kan tausiah ya Mbak. Iya tausiah, maksudnya yang pidato gitu. Oh jadi nggak bisa kalau cuma tilawah. Secuil bagian. Insya Allah bisa sih, tapi sedikit-sedikit. Iya, boleh mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Sadaqallahul azim. Ya ampun, bagus banget. Aduh, kayaknya kalau aku jadi jurinya internasional langsung. Udah ada 100. Oke, terima kasih ya Talita. Kita lanjut ke topik berikutnya nih. Karena udah jadi salah satu teladan ya, katakanlah ya, amin, sudah jadi role model gitu. Ada nggak sih Talita tawaran-tawaran terkait mungkin misalnya ya jadi guru ngaji atau mengajari gitu, jadi pengajarnya atau gimana? Pernah Mbak, kemarin pas halal bihalal ya, pas waktu habis hari raya Idul Fitri itu ada tawaran untuk ngisi tausiah. Nah pas itu Talita pas ujian, nah jadinya nggak bisa tuh. Akhirnya kalau nggak bentrok terima dong. Insya Allah. Ya. Belum pernah juga ya? Belum pernah juga. Pernah di panggung lomba. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi. Oke, Talita, udah banyak banget kan ya yang kamu lalui gitu. Tapi pasti tadi yang kamu bilang passionnya itu di Tilawatil ini. Selain Tilawatil ini, ada nggak sih mungkin bidang public speaking lain atau prestasi non akademik lain yang kayaknya aku suka banget nih di sini gitu? Kalau menurut aku sih Mbak, cuma ini sih Mbak. Iya, the one and only. Berarti kamu setia ya. Iya, lebih kan udah dari dulu mendalamin kali ya. Jadi ya di syarhil sama pidato ini tausiah. Oke.
Dari semua yang udah kamu lakukan, menurut kamu nih, UM bangga nggak sih punya kamu? Semoga aja bangga ya Mbak. Meskipun Talita nggak seberapa memberi kebanggaan untuk UM ini, tapi semoga aja lah UM bangga. Kalau kemarin itu berarti secara nasional itu kamu juara berapa tuh? Alhamdulillah juara 1. Juara 1 ya. Nah, dari yang nasional ini berarti ada tingkatan lebih tingginya lagi nggak? Nggak ada. Kalau Ada ya. di cabang tausiah nggak ada. Adanya di cabang tilawah, yang baca tilawah aja. Oke. Ada di internasional nanti. Oke. Berarti untuk kesempatan internasional yang cabang kamu ini udah nggak ada. Nggak ada. Oh, tapi kamu bisa nggak untuk beralih ke cabang yang lain itu tadi? Nggak ada. Oh enggak ya, emang Iya, udah cuma- plottingannya seperti iya, itu. iya. Oke. Dari sini kira-kira rencana kamu kan istilahnya gini ya, juara nasional udah, umroh udah gitu. Mau apa lagi nih di sini? Ya, menjadi orang yang lebih bermanfaat ya Mbak. Amin. Maksudnya Talita diberi amanah sama Allah seperti ini kan, meskipun masih dibilang nggak seberapa. Ya pasti Allah memberi yang terbaik untuk Talita ya Mbak. Nah, Talita tuh nggak pengen ilmunya sampai di sini aja. Nanti semoga aja Talita bisa punya relasi untuk menyalurkan ilmu yang Talita dapat, dan semoga dan orang-orang yang Talita salurin ilmu ini semoga lebih dari Talita nantinya. Amin. Jadi ilmu kamu istilahnya tersebar gitu ya. Aduh, luar biasa, tepuk tangan dulu sekali Talita. Oke, gini Tal, aku ngelihatnya sebagai orang umum ya. Wah, ini Talita tuh deket banget nih sama istilahnya ilmu agama gitu ya. Tapi mungkin orang-orang kayak, tapi jurusannya sastra Indonesia gitu kan. Karena nggak sih ada yang bilang gitu, Tal kenapa nggak masuk jurusan ilmu agama aja kayak gitu. Dulunya itu ya Mbak, masuk UM itu ya gara-gara Syarhil Quran itu Mbak. Soalnya kan saya di SMA itu udah tahu ada pembinaan di ASC. Saya tertarik nih sama pembinaannya, sama ustadznya juga kan intensif banget pembinaannya. Jadi tertariknya di situ. Terus mau masuk prodi apa nih di UM, nggak ada yang pendidikan agama Islam tah apa tah gitu loh, maksudnya nggak ada yang Islami kan. Jadi ya udah dah, ambil sastra Indonesia aja yang menurutku kemarin itu mudah. Menurutku kemarin mudah, dan ternyata ada mudahnya sedikit. Ada mudahnya, ada tantangannya lah ya. Betul. Oke. Berarti kalau dari segi pendalaman ilmu agama ini ya kamu lebih mengarahnya ke si UKM ini, AST ini aja ya. Oke. Kalau misalnya ada gak sih kepinginan untuk mungkin nantinya melanjutkan S2 terkait ilmu agama, atau mungkin hal-hal yang mendukung ilmu agama kamu itu tadi gitu? Semoga aja ya Mbak ke S2. Tapi sekarang masih fokus di sekarangnya aja. Ya nanti ngalir aja dah. Oh iya, mungkin kan karena kemarin bahasa Indonesianya mudah, S2 mau ngambil Indonesia lagi gitu. Enggak deh Bang kayaknya. Oke. Kalau tadi pertanyaanku, kira-kira UM bangga nggak punya kamu? Semoga ya kan. Kamu sendiri bangga nggak jadi mahasiswa UM? Bangga Mbak. Kenapa? Bangga banget. Ya, melalui saya jadi mahasiswa UM, saya bisa meraih seperti ini. UM jadi wasilah saya seperti ini. Gitu sih. Ya belum tentu di kampus lain kamu mendapatkan ini gitu ya. Oke. Satu kata untuk UM? UM saya bangga. Oke. Kalau satu kata untuk podcast kenas-kenes? Podcast kenas-kenes mantap. Mantap. Terima kasih banyak Talita. Sama-sama. Kita salaman dulu. Oke. Nantikan episode terbaru dari Kenas-Kenes Podcast. Saya Syani selaku host pamit undur diri. Kenas-Kenes Podcast bikin boys gak sih? Pasti boys lah. Dadah.